Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan persoalan peternakan yang akan kita selesaikan dengan pemrograman dinamik atau program dinamik. Oke, ini adalah persoalannya bahwa kita punya X0 ekor kambing pada awal tahun yang pertama. Diasumsikan bahwa dalam setahun kambing akan berkembang menjadi 2 kalinya. Oke, jadi nanti di akhir tahun pertama kita punya 2x0, gitu ya, 2 kali x0. Pada akhir setiap tahunnya, 9 kambing dapat dijual. Dan sisa yang tidak dijual tadi berarti bisa dipelihara lagi. Dan nanti dia akan berkembang 2 kali lipat juga, dan hal berikutnya maka sisanya akan dijual lagi. Setelah dikembangkan, itu dijual lagi, dan sisanya lagi. Nah, itu ya. Sisa pada akhir tahun ketiga itu kita jual semua. Jadi akhir tahun pertama sudah kita jual, ada sisa. Akhir tahun kedua kita jual, ada sisa. Dan akhir tahun ketiga akan kita jual semuanya. Oke. Informasi harganya adalah setiap akhir tahunnya, kalau tahun pertama setiap akhir tahun harganya adalah $10. Tahun keduanya adalah $8. Di akhir tahun ketiga harganya adalah $5. Nah, ini harganya turun terus nih ya. Boleh aja nanti harganya naik terus, bisa saja. Oke. Nah, pertanyaan adalah berapa yang dijual pada akhir setiap tahunnya supaya penerimaan totalnya maksimal. Jika diketahui bahwa X0-nya adalah 12, nah, maksudnya awal tahun kita punya 12 ekor, akhir tahun dia menjadi 24, kita jual berapa? Dan nanti sisanya akan kita pelihara. Dan dia berkembang 2 kali lipat juga, dan akan kita jual lagi. Berkembang lagi, kita jual lagi, tapi yang terakhir kita jual semuanya. Oke? Untuk mempermudah penyelesaiannya, maka kita gunakan gambar seperti berikut untuk mempermudah. Yaitu, kita punya tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, dan di akhir tahun harganya kita jual di harga 10, 8, dan 3, itu P1, P2, dan P3. Itu kita jual $10, kemudian $8, bisa yang terakhir ada $5. Itu satu rumah itu menyala per tahunnya, dan Y1 adalah yang kita jual. Di tahun pertama kita jual sebanyak Y1, akhir tahun kedua kita jual sebanyak Y2, dan akhir tahun ketiga kita jual semuanya. Sehingga Z adalah baknya kambing pada akhir tahun itu, baiknya kambing pada akhir tahun itu. Maka Z3 sebenarnya Z3 karena pada akhir tahun kelima dia menjadi Z3, tapi dia dijual semuanya, sehingga Z3 sebenarnya Z3. Oke. Nah, ini gambarannya. Awalnya adalah X0, saya punya 12. Kemudian dia berkembang di tahun pertama menjadi Z1, maka Z1 rumusnya adalah 2x2. Oke. Dari 2x2 yaitu Z1 itu, maka kita jual sebanyak Z1 yang kita jual nanti. Maka masih ada sisa sebanyak X1. Maka X1 kita pelihara lagi, maka di akhir tahun kedua dia adalah Z2. Maka Z2 adalah 2x1. Oke. Kemudian kita jual sebanyak Z2 di akhir tahun yang kedua, maka sisa adalah X2. X2 akan berkembang 2 kali lipat menjadi Z3, maka Z3 sama dengan 2x2. Jadi kita jual sebanyak Z3, dan di sini kita jual semuanya, yaitu Z3 sama dengan Z3, dan X3 sama dengan 0 karena tidak ada. Oke. Nah, kalau kita pakai notasi, ZI adalah 2XI-1. Itu banyak kambing di akhir tahun ke I. Dan XI adalah ZI min ZI, yaitu Z itu yang ada, Z itu yang dijual, sehingga sisanya adalah XI. ZI adalah faktor keputusan, itu kita jual berapa setiap tahun itu ZI-nya. ZI adalah variabel status. Z itu adalah untuk mengumpulkan
antara tahap-tahap itu, yaitu Z1 sesuai variabel status. Oke. Nah, kita lihat berikutnya berkenaan dengan rumus-rumusnya nanti ya. Oke. Kita lihat berikutnya. Z1 tadi adalah 2x0. X0 adalah 12, maka Z1 sama dengan 24. Oke. Kemudian nilai dari Z1 yang bisa dijual pasti, bisa tidak dijual yaitu 0, bisa sampai Z1 yaitu 24, maka nilainya di antara 0 dan Z1. Kemudian sisanya pasti kalau dijual semua berarti tinggal 0. Kalau tidak dijual berarti masih Z1, maka X1 di antara 0, nilainya adalah 0 sampai dengan Z1. Dan berikutnya Z2, Z2 nilainya Z2 itu kalau tidak dijual di akhir tahun pertama, maka dia adalah masih 24. Maka X1-nya 24, sehingga dia Z2 bisa bernilai 2 kali 24 yaitu 48. Kalau dijual semua maka X1-nya 0, maka 2 kali X1 atau 0. Kalau Z2, Z2 mau dijual semuanya, artinya X1-nya 0, maka kita punya Z2-nya juga 0, maka Z2 bisa 0. Nah, bisa juga Z punya nilai Z2 itu ketika tidak dijual semuanya. Artinya, adalah di situ bahwa Z2 itu dari 0 sampai 48. Z2. Maka yang Z2 itu bisa saja juga 0 karena nggak dijual semuanya. Kalau dijual semua berarti dia punya nilai bisa 48. Oke, maka dia bisa tergantung dari nilai Z2-nya. Kalau Z2 0 berarti ya 0, Y2. Kalau 48 bisa di antara 0 sampai 48. Demikian juga untuk X yang kedua, sisanya bisa dijual, bisa juga 48. Oke. Z3 Anda lihat Z3. Oke. Z3 bisa punya 0 itu kalau tidak dijual terus. Jadi 24 menjadi 48 menjadi 96. Oke. Tapi Z3 karena akan dijual semuanya ya sebenarnya Z3 dijualnya. Kalau Z3 itu sampai Z3 pasti X3 sama dengan 0. Oke. Maka tahap pertama adalah tahun yang ketiga dan dia lihat tahun yang ketiga. Fungsi sasarannya adalah karena dijual semua F3 dengan kondisi Z3 dan 5 Z3 karena dijual semua 5 adalah harganya $5 dan Z3 adalah yang dijual, maka F3 adalah 5 Z3. Oke. Di situ ada informasi bahwa F3 strik adalah ketika dia adalah Z3, yaitu Z3 sama dengan Z3, jadi full semuanya ya, karena memang seperti itu. Maka F3 sama dengan 5 Z3. Nah, 5 Z3 ini terjadi jika Z3 strik sama dengan Z3, Z3 strik sama dengan Z3. Ini otomatis karena memang dijual semuanya. Oke, dan yang kedua, tahap kedua adalah tahun kedua dan ketiga. Jadi ini kan total. Tahap pertama adalah tahun ketiga saja, tahap kedua adalah tahun kedua dan ketiga. Oke. Dan kedua, F2 sama dengan F2 adalah pendapatan untuk tahun yang kedua. Pendapatan tahun kedua adalah pendapatan untuk tahun itu, yaitu dia jual sebanyak Z2 harganya 8. Oke.
Kemudian ditambah dengan hasil dari perhitungan sebelumnya, tahap sebelumnya yaitu F3 asterisk Z3. Oke, maka kita punya informasi F2 adalah 8Y2 plus 5Z3. Pertama 5Z3, nah, kita lihat hasil di tahap yang pertama yaitu F3 asterisk Z3 adalah 5Z3. Sehingga kita punya 8Z2 plus 5Z3. Oke, dan kita punya informasi di atas bahwa Z3 itu ada 2 kali X2. Oke, maka kita bisa substitusi 5Z3 menjadi 5 kali 2X2. Oke, sehingga nanti kita punya informasi bahwa F2 itu terdiri dari Z2 dan X2. Jadi 8Z2 plus 10X2. Oke. Nah, kita tahu bahwa variabel antara adalah X2. Variabel antara adalah variabel yang akan memberi semacam penghubung antar tahapnya. Jadi penghubungnya adalah Z3. Anda lihat itu Z3 itu berkaitan dengan X2. Tapi Z3 juga berkaitan dengan X1. Oke. Dan juga Z3 berkaitan dengan Z3 berkaitan dengan X2 juga. Itu kan. Itu tadi 5 Z3 adalah 5 kali 2 X2. Berarti Z3 itu ada di dua tahap. Bisa berada di antara itu. Karena berkaitan dengan X2 itu Z3 bisa bekerja di situ. Dan berkaitan dengan X3 dia juga bisa. Sekarang di tahap yang kedua, X2 sama dengan Z2 min Z2 karena X2 adalah sisanya. Akhir tahun kedua sebanyak X2 dijual Z2 maka adalah X2. Nah, karena sisa X2 maka kita kembali ke F2 yaitu 10X2 plus 5 kali 2X2 atau 10X2. Sehingga kita punya X2 kita substitusi menjadi Z2 min Z2. Sehingga kita punya nanti 8Z2 plus 10Z2 min 10Z2. Nah, sehingga kita punya F2-nya seperti itu. Oke. Nah, F2 yang optimal yaitu F2 asterisk Z2 itu sama dengan F2 itu sama dengan 10Z2. Maksudnya Anda lihat di situ di F2 adalah 10Z2 min 2Z2. Padahal Z2 adalah variabel keputusan. Sehingga kalau kita mau meminimalkan F2, maka seharusnya Z2 adalah yang minimal. Anda lihat Z2 itu nilainya berkisar antara 0 sama Z2. Maka agar F2 itu minimal, maka pengurangnya harus minimal, maka Z2 harus 0. Sehingga Anda lihat di situ, ketika Z2-nya itu 0, maka F2 sama 10Z2. Jadi F2 asterisk X2 Z2 adalah 10Z2 jika Z2 asterisk adalah 0. Oke. Dan yang ketiga adalah meliti tahun pertama, tahun kedua, dan tahun yang ketiga. Ini adalah fungsi tujuannya yaitu 10Y1 maksudnya kita jual sebanyak Y1 dengan harga 10. Oke, ditambah dengan fungsi tujuan tahap sebelumnya yaitu F2 asterisk Z2. Maka kita punya 10Y1 plus 10Z2. Nah, sudah di atas. Maka kita punya 10Y1 plus 10. Kita punya informasi bahwa Z2 yaitu banyak kambing di akhir tahun kedua adalah 2 kali banyak kambing di banyak kambing yang sisa penjualan. Jadi sudah dijual sebanyak Y1, sisa X1, maka X1 akan berkembang 2 kali lipat, 2X1 dia adalah Z2. Sehingga kita bisa substitusi Z2 dengan X1. Sehingga kita punya 10Y1 plus 10 2X1. Sehingga kita punya informasi adalah 10Y1 plus 20X1. Oke. Nah, kemudian kita akan substitusi X1 sama dengan Z1
dibagi dengan Z1, sehingga F1 menjadi adalah fungsi Y1 dan Z1, maka dia menjadi 20 Z1 min 10 Y1, karena ada X1 ada Z1 min Z1, sehingga 10 Y1 dibagi dengan 20 Y1 menjadi min 10 Y1, dan fungsi tujuannya adalah 20 Z1 min 10 Z1. Saya ingatkan lagi bahwa variabel keputusan adalah Z. Z1 itu yang dijual akhir tahun pertama, Z2 adalah yang dijual tahun akhir kedua, dan Z3 adalah yang dijual di akhir tahun ketiga. Karena fungsi tujuannya adalah 20 Z1 min 10 Y1, maka pasti akan minimal ketika Z1 adalah 0, karena pengurangnya adalah minimal. Oke. Sehingga kita punya fungsi tujuannya adalah 20 Z1. Kalau 20 Z1, Z1 berapa Z1? Z1 adalah 2 kali X0. X0 nya 12, maka Z1 nya 24. Sehingga F1 adalah, Anda lihat di situ, Z1 nya adalah berapa tadi? 24. Dikalikan dengan 20 kita punya 480. Oke. 480 min 10 Z1. Karena Z1 adalah variabel keputusan, maka kita pilih berapa Y1 yang akan meminimalkan F1 Z1. Karena 480 min 10 Z1, maka optimal ketika Z1 adalah paling kecil, yaitu dia 0. Oke, sehingga kita punya F1 asli adalah 480 jika Y1 asli adalah 0. Itu berarti kita tidak menjual di akhir tahun yang pertama. Penulisan kembali, Y1 asli adalah 0, berarti tahun pertama tidak kita jual. Kalau tidak kita jual berarti X1 sama dengan Z1. Kalau X1 dan Z1 biasanya adalah 24, maka X1 adalah 24. Oke. Di tahun yang kedua, karena X1 nya 24, maka tahun berikutnya dia bermain 2 kali menjadi 48. Sehingga Y2 nya adalah 48. Karena Z2 asli tadi adalah 0, maka dia tidak kita jual di akhir tahun kedua. Maka X1, X2 menjadi 48. Karena X2 48, maka Z3 adalah 2 kali X2, dia adalah 96. Maka kan ada 96, maka kita punya informasi tadi, Z3 asli adalah Z3, maka kita punya Z3 asli adalah 96. Jadi, akhir tahun pertama tidak kita jual, akhir tahun kedua tidak kita jual, akhir tahun ketiga kita jual seluruhnya yaitu 96, itu akan meminimalkan biaya, meminimalkan pendapatan. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah $480 gitu ya. Dengan Anda lihat tadi bahwa akhir tahun pertama harganya 10, akhir tahun kedua terus turun 8, akhir tahun ketiga dia 5. Tetapi Anda lihat ternyata keputusannya akhir tahun pertama, akhir tahun kedua tidak dijual. Dia dijual yang di akhir tahun ketiga, dan dia dapat pendapatan yang paling tinggi yaitu $480. Oke. Ini artinya ya dia dijual di akhir tahun ketiga saja ya, dengan penerimaan yang maksimal. Oke, terima kasih.